Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Dayusnya Pratiwi dengan NIM 22011581057 dari program studi sastra Jepang Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi singkat mengenai cloud computing, yang dimana video ini juga bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Digital Society saya di semester 7 ini. Oke, mari kita mulai. Jadi pertama-tama mari kita pahami dulu apa sih itu cloud computing. Jadi menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST, cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan kita mengakses sumber daya seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet secara cepat dan sesuai kebutuhan tanpa perlu mengelola infrastrukturnya secara langsung. Jadi dengan kata lain, cloud computing membuat kita bisa menggunakan teknologi tinggi tanpa harus memilikinya sendiri. Jadi dari cloud computing sendiri memiliki 5 karakteristik utama. Yang pertama, on-demand self-service, yang dimana berarti pengguna bisa mengatur layanan sendiri. Dan yang kedua, itu ada broad network access, yang dimana dapat diakses lewat berbagai perangkat. Dan yang ketiga, itu ada resource pooling, yang dimana berarti yaitu pembagian sumber daya untuk banyak pengguna. Selanjutnya, yang keempat ada rapid elasticity, yang dimana memiliki pengertian kapasitas bisa naik turun sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, itu adalah measured service, yang dimana memungkinkan pemantauan penggunaan secara transparan. Jadi secara umum juga terdapat 3 jenis layanan utama dalam cloud computing. Yang pertama, SaaS atau Software as a Service, yaitu layanan aplikasi siap pakai seperti Google Docs. Yang kedua yakni adalah PaaS atau PaaS, yaitu Platform as a Service yang menyediakan lingkungan untuk pengembangan aplikasi. Dan yang ketiga itu ada IaaS atau Infrastructure as a Service, yang dimana memungkinkan kita menyewa server dan penyimpanan virtual. Jadi banyak yang kadang bertanya, lalu apa sih keuntungannya dari cloud computing ini? Jadi keuntungannya sendiri itu menawarkan efisiensi biaya, fleksibilitas tinggi, dan kemudahan akses dari mana saja. Selain itu, pengguna tidak repot-repot untuk melakukan pemeliharaan sistem karena semuanya sudah dikelola oleh penyedia layanan. Namun tentu saja dari cloud computing juga memiliki tantangan nih. Kita bisa lihat dari segi keamanan dan privasi data. Jadi pengguna juga harus berhati-hati memilih penyedia layanan dan memahami kontrak atau service level agreement dengan baik. Sebagai contoh nyatanya bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ini seperti penggunaan Google Drive ya. Jadi Google Drive sendiri adalah salah satu bentuk penerapan cloud computing yang paling dekat dengan kita. Jadi melalui Google Drive kita bisa menyimpan, mengedit, berbagi dokumen juga secara online, jadi tanpa memerlukan perangkat penyimpanan atau yang biasa kita sebut kayak SD card atau penyimpanan fisik seperti itu. Jadi semua data tersimpan aman di server Google dan dapat diakses kapan saja melalui internet. Oke, itu dia pemaparan singkat mengenai cloud computing dari saya. Jadi sebagai penutup, jadi cloud computing sendiri bukan hanya tren teknologi, tetapi sebuah solusi yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi di era digital. Jadi dengan memahami konsep dan manfaatnya, kita dapat memanfaatkannya secara cerdas untuk mendukung efisiensi